apa di dalam agama Islam yang membuat Anda itu akhirnya meninggalkan itu? Maksud saya begini, nggak apa-apa, diungkapkan saja begitu. Jangan ditahan-tahan begitu. Ini kan bukan dengan maksud menghina atau... Ada banyak yang mengganjal ya Bang Edis. Misalnya apa itu? Misalnya? Contoh satu. Ketika saya tidak berhijab, lingkungan saya selalu menghujat tentang hijab. Sementara yang saya tahu bahwa hijab itu pilihan hidup seseorang ya. Orang tidak bisa menilai dari kita bagaimana cara kita berpakaian, tapi orang seharusnya menilai bagaimana hati kita dan perilaku kita. Terus mereka bilang tidak, Tuhan akan hujat kamu, Allah akan begini-begini. Terus saya berpikir gini, kok Allah sejahat itu ya? Gitu saya mikirnya. Kok Allah sejahat itu sih bisa memvonis umatnya kalau dia nggak pakai hijab gitu. Cuman karena pikiran saya udah didoktrin dari kecil, memang ajarannya memang seperti itu ya, saya memaklumin aja, itu memang udah doktrinnya mereka gitu. Dan yang kedua, saya ini kan TKW. Satu dulu, masalah hijab dulu. Jadi jilbab membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam itu karena maksudnya perempuan itu dipaksa harus menutupi rambutnya, begitu ya? Oke. Jadi ini karena umur Anda juga jauh lebih tua daripada saya ini ya, Kak Renita ya. Perasaan zaman-zaman dulu, jangankan Anda ini, saya SMA saja, itu di satu sekolahan orang Islam. Iya, itu pun dia pakai jilbabnya kalau lagi acara ini, lagi acara apa begitu, hari-hari bulan puasa begitu. Bulan puasa, kemudian mereka ada acara buka bersama atau apa begitu. Mereka pakai jilbab, itu pun 2 orang. Satu sekolahan. Begitu. Yang menjadi pertanyaan begini. Kenapa zaman dulu orang-orang Islam tidak pakai jilbab, tetapi sekarang tiba-tiba kalau nggak pakai jilbab masuk neraka? Apa zaman dulu orang Islam semuanya goblok semua, nggak bisa baca Quran atau bagaimana? Coba. Ini menjadi pertanyaan begitu loh. Mungkin sih karena sekarang mereka lebih mempelajarinya, lebih betul-betul mempelajari. Berarti zaman dulu orang Islam tidak ada yang mempelajari Al-Quran ya? Ini Bang Edis, kalau yang betul-betul mempelajari betul Islam, itu dia akan mengikuti dan mengimani seperti ajaran-ajaran yang seperti kayak peperangan atau apa gitu. Itu kan memang mereka mengimani. Contoh kayak di Arab, dulu kan di Arab banyak kan TKW yang hamidun sama majikannya, karena beberapa orang Islam di sana kan mengimani, ada satu ayat yang mengimani di mana kalau budak-budak itu boleh digituin gitu kan. Itu kan sebagian dari iman mereka. Tapi sekarang kan sama PBB kan hak asasi manusia itu sudah dihapus gitu. Jadi sekarang jarang ya ada TKW yang hamidun sama majikannya gitu, yang diberi kepuasan seksualnya sama majikannya gitu. Terus kemudian masalah jilbab membuat Anda terkekang, membuat Anda tidak percaya agama Islam karena dipaksa harus nutupin kepala, dan padahal menurut Anda yang harus diperbaiki itu sebenarnya adalah jati diri, bukan pakaian, begitu ya? Betul. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua? Yang kedua dari perilaku dan behave beberapa teman Muslim. Saya main sosial media dari tahun 2017, aktif di TikTok gitu. Jadi saya itu sering bikin konten-konten yang pro dan kontra. Dan saya melihat ketika saya lagi dihujat, perbedaan komentar-komentar dari mayoritas dan minoritas itu saya bisa merasakan kok beda gitu. Itu yang yang bikin saya terketuk, pengen lebih deket lagi, siapa sih Tuhannya mereka itu, seperti apa sih gitu. Kok bisa gitu, yang menganutnya itu kok beda dengan yang menganut yang sebelah gitu. Iya. Jadi Anda melihat bahwa
bahwa orang-orang Kristen itu penuh kasih sayang, sementara yang Islam itu arogan, kemudian suka mempersekusi orang, begitu ya. Yes. Bahkan kalau mereka sudah teriak Allahu Akbar, biasanya mukul orang itu. Kalau nggak mukul, membunuh. Ya. Jadi teriakan Allahu Akbar itu membuat orang kesurupan, kejang, bahkan bisa membunuh orang itu. Begitu. Coba kalau Muslim sudah takbir, Allahu Akbar, itu waduh, gawat. Itu bisa sambil mecah-mecahin etalase itu. Etalase orang jualan dipecahin begitu. Dan juga karena posisi saya kan pekerja ya Bang Edis ya, di luar negeri itu awal lah kalau bahasa Indonesia. Jadi banyak banget kalau saya lagi bikin statement kayak mana ya, kerja ikut non muslim, pegang setiap hari masaknya babi gitu. Itu pun udah dihina dan dihujat kan. Nggak bakal masuk surga lah, nggak bakal bisa sholat, nggak keterima lah, apalagi mandiin anjing, ngurusin anjing. Tapi secara logika saya berpikir gini, sebetulnya yang najis ini perbuatan manusia yang nggak betulnya atau si babinya gitu, atau si anjingnya gitu. Kenapa selalu kita orang muslim yang kerja dengan non muslim itu selalu hujatannya mikirin tentang dunia tapi tidak berpikir tentang ajaran-ajarannya, tidak mengikuti tentang ajaran-ajarannya. Ya kalau kita mengikuti ajaran nggak boleh megang babi, terus kita harus bertahan dengan apa adanya, terus kita gimana mau nanggung beban hidup gitu kan. Sementara pekerjaan yang mampu saya jalan itu hanya sebagai TKW gitu, itu yang mengganjal di hati gitu. Kan kalau kepepet boleh. Makan babi aja boleh kata kalau gimana? Kalau nggak ada pilihan lain boleh katanya babi dimakan, itu di agama Islam. Tapi kalau kita masih ada pilihan lain yang nggak boleh gitu kan. Jadi yang satu-satu dulu nih Kak Renita. Ini menarik ini. Banyak hal yang membuat Anda itu. Jadi sebenarnya bukan hanya satu masalah sebenarnya. Sudah begitu kompleksnya masalah ini sehingga Anda akhirnya udahlah Anda putuskan untuk meninggalkan agama ini. Gini. Pertama masalah jilbab. Kedua masalah orang-orang yang tabiat kelakuan orang Islam dan tabiat kelakuan orang Kristen yang jauh berbeda. Kemudian yang terakhir ini, yang ketiga ini tadi, masalah bagaimana Anda bekerja dengan non-muslim nih. Ketika Anda bekerja dengan non-muslim, taruhlah Anda misalnya disuruh mandikan anjing, begitu ya. Mungkin mereka punya anjing, Anda mandikan anjing gitu. Lalu orang-orang muslim menghujat Anda. Ih, najis, mandiin anjing, durhaka, masuk neraka. Itu yang Anda terima komentar dari orang-orang muslim kan? Iya. Nah, begini. Sebenarnya orang-orang yang menghujat Anda itu, mereka itu bukan beragama Islam. Mereka itu agamanya Abu Hurairah. Tahu nggak siapa Abu Hurairah? Ini biar saya ceritain. Okay. Abu Hurairah itu kalau kita artikan secara literal, itu artinya bapaknya kucing-kucing. Jadi ada seseorang, dia ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Coba kalau Anda ketik di Google periwayat hadis terbanyak, pasti namanya itu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu bukan nama. Seperti Renita, nama, Edis, nama, ya kan? Tapi kalau Abu Hurairah itu sebenarnya julukan. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Nah, jadi Abu Hurairah ini dia itu pecinta kucing. Nah, karena dia pecinta kucing, biasanya kucing itu takutnya sama apa? Kucing takutnya sama apa? Anjing. Nah, makanya riwayat-riwayat dari Abu Hurairah ini banyak yang sangat menyudutkan anjing.
Oke. Iya. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, tahu nggak? Dalam surat Al-Kahfi itu ada, di situ disebutkan anjing-anjing. Bahkan disebutkan ada anjing yang masuk surga. Iya. Jadi ada kebencian orang-orang Islam kepada anjing akibat orang Islam ini agamanya Abu Hurairah. Iya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan sholat itu akan batal kalau di hadapan seseorang itu lewat keledai, wanita, dan anjing hitam. Bayangkan, wanita digolongkan bersama-sama dengan keledai dan anjing dalam hal membatalkan sholat. Dan ini teman-teman, ini fakta dan realita. Biasanya orang Islam itu paling benci sama anjing. Kalau ada anjing, diracun lah, dipukul lah, atau bagaimana. Mereka sangat benci, dendam kesumat sama anjing. Entah apa salah anjing. Bahkan katanya, tidak akan masuk malaikat kalau di rumah seseorang itu ada anjingnya. Iya, saya pernah dengar. Iya. Bayangkan, itu yang membuat orang Islam tuh benci setengah mati sama anjing. Najis. Kalau saya boleh, maaf saya potong. Kalau Ya. boleh saya jujur ya, ini disaksikan banyak orang di sini. Mungkin nanti setelah selesai live ini saya juga akan dihujat di TikTok saya. Pasti. Banyak yang akan inbox Anda pasti. Jujur Bang Edis. Di setelah tahun 2008 saya kembali ke keluarga saya, kembali ke suami saya. Saya ya memang dari dulu juga saya nggak pernah dapat hikmat kalau saya lagi sholat, karena saya nggak tahu arti yang saya baca. Nah, itu juga. Dari kecil saya didoktrin sama orang tua saya, pergi ngaji lu, enggak ngaji gue sebat lu gitu. Jadi orang tua itu cuma nyuruh gue ngaji, alif ba tasa, alif jaber a, b jaber ba, tajwidnya harus tepat. Kalau lu nggak tepat berarti lu nggak masuk surga, berarti lu belum Islam gitu. Tapi orang tua nggak pernah mendoktrin bagaimana cara behave, bagaimana cara berbuat baik, bagaimana biar nggak bohong, gimana nggak nyuri, gimana menerapkan kejujuran dalam hidup. Itu enggak, jiwa kita ini enggak diobatin, tapi didoktrin. Lu pakai hijab malu-maluin orang tua aja, malu-maluin agama. Itulah yang terjadi dengan Islam, Kak Renita. Jadi setiap saya sholat itu karena saya nggak enak sama mertua, satu ya. Kedua, itu tuntutan dari agama. Tapi saya nggak dapat hikmat. Tapi saya masuk ke gereja, saya seolah-olah saya kayak disentuh oleh sesuatu yang saya nggak bisa lihat, yang saya nggak bisa dengar, tapi saya bisa rasain. Kenapa? Karena saya berdoanya tuh kayak ya berdoanya tuh ya ke Yesus, terus ada kucuran Roh Kudus, terus ke Bapa Allah di surga. Jadi ada tujuannya gitu. Kalau ke Allah Subhanahu Wa Taala saya belum pernah tahu bentuknya, ininya seperti apa. Selain daripada hafal-hafalan Arab saja ya. Iya, tapi kalau melalui Yesus Kristus, melalui firman-firmannya, saya percaya Tritunggal itu apa, saya udah pelajarin, dan saya di situ percaya bahwa memang ada. Yang selama ini saya nggak percaya, itu Tuhan ada nggak sih gitu. Selama ini saya hidup jatuh bangun, saya udah sholat perasaan, saya udah puasa perasaan, tapi saya nggak ngerasain hadirat Tuhan gitu. Iya, karena begini. Karena yang saya teliti, orang Islam itu memang dididik atau sudah mulai latah masal untuk ngarap. Ngarap dalam pengertian di sini adalah membuat dirinya seperti seolah-olah jadi orang Arab. Jadi membaca huruf-huruf Arab. Alif, ba, ta, sa, ja, ha, ha. Dari kecil begitu. Iya. Seperti yang Anda katakan, pakai aurat, penutup aurat. Bayangkan bocah-bocah kecil yang masih main-mainan pasir, tahu kan? Oh, dorong-dorong mobil. Pakai jilbab. Kalau saya
sekolah saya pakai kerudung, tapi Iya, pulang pakai sekolah kerudung. saya lepas. Bocah-bocah Saya lepas. kecil umur 4 tahun, 5 tahun pakai kerudung menutupi aurat. Saya pikir ini ada something yang wrong dalam agama Islam ini. Ada sesuatu yang gak beres memang dalam agama Islam. Tetapi masalahnya banyak orang Islam itu tidak berani bersuara karena mereka takut nanti dibilang penistaan agama. Begitu loh. Bagaimana mungkin Ada anak lagi Bang kecil? Idris, kalau boleh saya Gimana? ada ini saya masih mau sharing lagi sekalian naik di room, jadi biar teman-teman juga tahu kenapa alasannya saya murtad gitu. Jadi di dalam rumah tangga juga saya banyak kecewanya karena imam saya yang betul-betul saya menurut saya punya imam sosok suami yang seiman gitu kan. Tapi saya kecewa di situ. Karena suami ini kalau menurut keyakinan dia, keimanan dia, kita Islam, waktu Islam ya, suami Islam ya. Yes, kita dituntut untuk taat pada suami, kita dituntut untuk taat semua perintah-perintah suami karena itu adalah surganya istri. Tapi hati saya nggak terima sebetulnya saat itu. Dan saya coba konsultasi ke kiai, ke ustadz, gimana saya punya problem begini. Dan jawabannya semua nggak sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya. Mereka sesuai dengan ajaran Al-Quran harus taat kepada suami. Karena kalau sudah menikah bagaimanapun suami yang harus kita dengar gitu. Terus kalau suami kita ngajarnya nggak ada kasih gimana? Ya itu suami kamu gitu. Jadi ya harus diikutin gitu. Soalnya saya kan ada problemnya itu sama antara adik orang tua gitu. Jadi saya minta pendapat sama kiai semua ustadz. Ya jawabannya orang tua bukan tanggung jawab suami, tapi tanggung jawab anak pria, bukan tanggung jawab anak perempuan. Jadi kalau suami mau tidak merestui kamu menafkahi orang tuamu, kalau tidak mengizini nafkah untuk orang tuamu, ya kamu berdosa gitu. Nah di situ yang bikin mengganjal dalam pikiran saya di perkawinan ya. Satu, saya harus tunduk ke suami, harus taat ke suami, sementara suami tidak bisa mencontohkan sebagai imam yang baik di dalam rumah tangga gitu. Dan kebetulan yang ada juga yang bikin saya kecewa di dalam pernikahan itu, tapi saya nggak bisa cerita di sini deh. Intinya gini di dalam ajaran kisi-kisinya. Oke, di dalam ajaran itu bagaimanapun apapun perbuatan suami adalah imam kamu dan kamu harus mengikutinya. Itu yang bikin mengganjal dalam hati saya gitu. Jadi nggak ada freedom untuk kita wanita atau istri untuk mengungkapkan hak-hak kita sebagai perempuan gitu. Ya. Artinya memang ini udah masalahnya udah numpuk ya teman-teman ya. Jadi ada banyak hal atau banyak isu yang membuat Anda akhirnya memang agama Islam ini tidak pantas untuk dipertahankan lagi, akhirnya Anda meninggalkan agama Islam ya. Iya seperti itu. Oke, saya